Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku senasib dan seperjuangan, para stuker yang kami hormati dan kami cintai dan kami sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa berjumpa kembali lewat video yang sudah cukup lama kami tidak membuat video karena kesibukan dan sesuatu hal. Mudah-mudahan video yang akan kami buat pada kesempatan ini bermanfaat bagi khususnya kami sendiri untuk memberikan dorongan semangat dalam berjuang untuk mendapatkan ridho dari Allah, sehingga tambah tahun atau tambah bulan, tambah minggu, perkembangan kesembuhan kami akan semakin membaik. Di samping itu, pada saudara-saudaraku para stroker senasib dan seperjuangan, mudah-mudahan juga sama dengan saya. Perlu kami sampaikan bahwa ternyata setelah sekian bulan lamanya, setelah sekian tahun lamanya kami mendapatkan ujian dari Allah, wujudnya stroke. Ini ternyata yang namanya stroke itu tidak bisa sembuh instan, artinya sembuh dalam waktu yang singkat, sembuh dalam waktu yang sangat cepat, itu tidak. Dan kalaupun ada atau kalaupun bisa, itu adalah karena kehendak Allah saja, karena kudrat Allah. Tetapi kalau dalam kenyataannya, ya yang namanya stroke itu memang kesembuhannya sangat pelan, ya. Termasuk saya sendiri. Saya alhamdulillah ya sedikit banyak setiap saat itu ada perkembangan, setiap tahun juga atau setiap bulan ada perkembangan. Namun perkembangannya ya sangat sedikit. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku para stroker ya di mana saja berada yang sudah mencoba untuk berobat kemana-mana, sama ya, yang namanya stroke ya sama ya seperti saya sendiri, yang namanya berobat itu asal dengar ya, dengar ke Jawa Barat, kami datang ke Jawa Barat, dengar Jawa Timur, saya datang ke Jawa Timur, dengar Jawa Tengah, Jawa Tengah. Yang belum itu dengar di Sumatera atau di Kalimantan, ini yang saya belum sempat ya. Tetapi kami bisa menyimpulkan ya ternyata yang namanya stroke itu ya kesembuhannya itu sangat pelan ya, dan tergantung kepada yang bersangkutan dan juga tergantung pada lingkungan. Jadi kalau yang kena stroke itu tidak semangat ya, tidak mau berikhtiar dengan cara membiasakan latihan, memperbanyak latihan, ya sama, stroke itu semakin tambah hari, semakin tambah minggu, semakin tambah bulan, semakin tidak menentu ya. Bahkan anggota badannya itu semakin tambah kaku, tambah kaku, tambah kaku ya. Oleh karena itu, kepada teman-teman stroker ya, dan juga pada yang tidak kena stroke ya, mudah-mudahan tidak kena. Namun ini pun perlu dipersiapkan ya, karena yang namanya penyakit stroke itu sekarang nampaknya tidak pandang bulu ya. Orang muda juga banyak yang kena stroke, orang kaya banyak yang kena stroke, orang yang miskin pun banyak yang terkena stroke. Oleh karenanya, kepada siapa saja yang mendengarkan video kami, siap-siaplah ya.
siap-siaplah kalau dalam bahasa peribahasanya itu sedia payung sebelum hujan, sebelum kena stroke kita siap-siap. Ya siap-siapnya ya otomatis yang pertama untuk menghindari agar tidak terkena penyakit stroke. Dan kalaupun sudah terkena stroke ya yang dipersiapkan ya isbir, fasbir, sumasbir, sabarlah. Kemudian sabarlah. Itu yang perlu diterapkan bagi para stroker itu seperti itu. Dan kesabaran ini bukan hanya untuk yang bersangkutan yang kena stroke saja, termasuk keluarga. Ya. Termasuk keluarga itu harus bersabar, berikhtiar, bertawakal. Ya, jadi kita sabar. Karena seperti kejadian yang bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya sendiri mengenai pada dirinya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan semuanya datangnya dari Allah, makanya kita harus menanggapi dengan sabar. Dan ini terutama pada keluarga. Yang dimaksud keluarga itu anak, istri atau suami, ya. Anak-anak, cucu, ya. Ini harus bersabar. Dan insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarganya kena stroke panjenengan bersabar dengan cara merumat, dengan cara ngeladeni, dengan bongbong, dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan keberkahan. Ya. Keberkahan itu akan datang. Ada satu hadis kalau tidak salah itu bahwa Allah itu akan bersama dengan orang yang sedang sakit. Jadi kalau orang yang menangani orang sakit itu sabar, bongbong, ridho, ya, insya Allah keberkahan itu akan datang. Ya. Oleh karenanya kepada siapa saja yang punya keluarga kena stroke, ya, sabarlah. Tetapi bagi yang bersangkutan juga harus berusaha sekuat tenaga. Bab stroke itu tahapan yang pertama itu yang penting bisa mandiri dulu. Ya. Alhamdulillah saya ini terkena stroke sudah 3 tahun. Ya. Saya 6 bulan itu sudah bisa mandiri, apa-apa mandiri. Ya. Mandi ya mandiri, mandi sendiri. Ya. Terus ke WC untuk buang air kecil, buang air besar ya sudah mandiri, mandi ya mandiri, sampai menggunakan pakaian alhamdulillah sudah mandiri. Bahkan sekarang ini saya berusaha apa-apa yang biasa istri saya membantu, saya sudah nggak usah dibantu, saya berjalan sendiri, alhamdulillah. Ya. Jadi ini memang semangat dari yang bersangkutan itu sangat penting. Jadi kalau orang kena stroke kok njelokrok, ya sudah. Ya. Akhirnya semakin tambah hari penyakitnya itu semakin tambah, dan akhirnya sudah tidak mau keluar, ya, maunya tidur di kasur. Nah itu sudah, kalau sudah maunya tidur, habis subuh tidur, habis asar tidur, malam tidur, ya sudah, badannya itu akan semakin mengusut, ya, kesehatannya itu semakin tidak menentu. Ya, oleh karenanya kepada teman-teman saya para stroker, monggo ya sabar, ikhtiar, tawakal. Ya, jadi sabar, ikhtiar, tawakal itu harus diterapkan kepada siapa saja yang kena stroke dan keluarga yang mempunyai keluarga yang stroke. Ini perlu dicamkan bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek, ya. Insya Allah kalau apa yang saya sampaikan ini benar-benar diperhatikan, panjenengan yang kena stroke itu sendiri ya akhirnya bongbong, yang lingkungannya, keluarganya juga akan bongbong. Saudara-saudaraku, para stroker yang kami hormati, kami cintai, saya perlu menyampaikan pengalaman saya. Jadi saya ini yang namanya berobat itu di mana saja, sampai saya menghitung, ya, menghitung orang yang
pernah didatangi saya atau orang yang pernah mendatangi saya untuk mengobati, untuk nyababi saya, ini saya sampai keder, artinya sampai lupa. Berapa puluh orang itu sampai saya lupa. Kalau pada tahun 2022 saya agak ingat ya, waktu itu sudah mencapai 32an orang. Nah, kalau sekarang ini sudah lupa, apa 35 apa 50 sudah lupa. Yang penting sudah saya lalaikan, saya tidak mikir-mikir ke sana. Dan ternyata ya yang sekarang ini ya bukan berarti karena saya sudah capek ataupun saya sudah duitnya habis atau bagaimana. Sekarang ini malah yang sangat berperan adalah istri. Ya. Istri saya ini ternyata sekarang pinter ya. Pinter ya. Dan selama saya terapi di mana-mana, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Ini ternyata saya sekarang bisa menyimpulkan yang paling pas adalah yang nerapi istri saya sendiri. Sebab apa? Ya istri saya mungkin karena memperhatikan ketika berobat di Jember ya, memperhatikan begini caranya. Ketika di Banten memperhatikan begini caranya. Ketika di Jawa Tengah begini caranya. Setiap saya diobati, disababi oleh para penyabab atau pada baik itu dokter maupun terapis ataupun mungkin tukang tukang pijat ya, katakan tukang pijat ya bisa ya. Istri saya itu sangat memperhatikan sehingga sekarang ini saya bukan karena mungkin istri sendiri itu tidak, dan saya sudah sampai mengatakan, Bu, pokoknya ibu itu bisa. Ya, bisa, bahkan mungkin kalau ada orang lain ya kepengen pegang ibu itu, insya Allah sudah cukup ya. Karena pengalaman selama mengikuti saya atau mengantarkan saya berobat di mana-mana. Ini ternyata ibu itu sekarang sudah pinter sehingga saya lewat HP, lewat YouTube saya melihat ini di sini ada pengobatan stroke, sudah saya tidak ngelirik ya. Sudah percaya saja ibu istri saya ini pinter untuk memegang atau menerapi saya sendiri, dan alhamdulillah saya sekarang diterapi minimal 1 hari sekali. Kalau waktunya ada ya 1 hari 2 kali oleh istri saya sendiri. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat baik ya. Dan sudah barang tentu ini semua adalah tidak meninggalkan kita tetap memohon kepada Allah, karena semuanya adalah yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Siapa saja yang megang atau yang mengobati itu hanya sebagai perantara saja. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja sekedar video yang perlu saya sampaikan, dan insya Allah nanti pada episode yang lain akan saya lanjutkan ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang saya hadapi sekarang ini. Itu saja yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.